Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits uta hadits as-sabi'u kang kaping 7 iku an Abi Ruqayyah dan ceritakeun saking sahabat Abi Ruqayyah rupane Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anan nabiyah apa anan nabiyah temen setuhune jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa jeung Nabi alladzi ad-dinun nasihah ing dawuh ad-dinun nasihah. Ad-dinu utawi agama iku an-nasihatu nasihat ngarepaken bagus. Kulna matur sapa kita liman dumateng sinten ya Rasulullah do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa jeung Nabi lillahi maring Allah wali kitabihi lan maring kitabe Allah wali rasulihi lan maring utusane Allah wali a'immatil muslimina lan maring pira-pira imame pira-pira wong Islam kabeh wa ammatihim lan wong umume muslimin. Rawahu ngriwayataken hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Jadi hadis senomor petok iki gak dito riwayatake dari Abi Ruqayyah iki gak dito Tamim bin Aus Ad-Dari. Jadi Abi Ruqayyah gak dito panggilan kebesaran saya parangin kanjeng Nabi dekat Tamim bin Aus Ad-Dari. Lakar Tamim bin Aus Ad-Dari kadito namung kedua putra situng iki kadito nyama Ruqayyah. Tamim bin Aus Ad-Dari kadito masuk Islam dalam tahun sanga setelah hijrah. Jadi hijrah kanjeng Nabi oleh sanga tahun pas Tamim kadito masuk Islam. Tamim kadito termasuk sahabat saya masyhur, juga termasuk sahabat saya utama, saya afdol. Tamim Ad-Dari kadito termasuk orang saya kuat agamana. Juga Tamim Ad-Dari kadito ahli sholat, juga ahli maca Al-Quran. Sampai Tamim Ad-Dari kadito menabi sholat dalam situng rokaatnya kan sampai ngatamaki Al-Quran dari senengnya ngapalagi Al-Quran, dari senengnya maca Al-Quran, juga dari senengnya ngelakuin sholat. Tapi terkadang Tamim bin Aus Ad-Dari kadito dalam sholat malam tengah malam itu mulai mare esa sampai subuh nika ampo ngulang-ngulangin hadis, ngulang-ngulangin ayat. Iki kata ayat am hasibal ladzina jatarahul sayyiat ila akhirih. Kadito ulang-ulang sampai subuh. Salat sunat saya ulang-ulang surat nikah sampai subuh. Tamim bin Aus Ad-Dari kadito toman ngobongin lebih khusus kanggo salat neka regana 1000 dirham. 1000 dirham neka mon obong semakin neka sekitar 4.200.000 game regana. Lain kalau sampean mon ajalane lebih selarang ya. Mon salat dan badan ya. Lah neka mboten khusus kanggo salat neka ngobengan klambi regane cek larang. Rega 4.200.000 game. Meneru sampean tore. Juga buaki bahwasanya ketika Tamim bin Aus Ad-Dari kadito depak dekat kota Madinah, maka
eh, selalu seekeh mereka mondok Masjid Madinah mereka selalu Tamim bin Aus Ad-Dari kan itu ngebe demar cempluk sarang minyak zaitun sarang tale boleh tale. Jadi Nabi masuk ke masjid Nabawi ini kan demar mereka Yahudian kabeh ning bucone beri minyak beri talen Yahudian. Jadi padang Masjid Nabawi kan itu. Terus sampai epoji sama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gusti Kanjeng Nabi adabu nawarta masjidana nawarallahu alaika fid dunya wal akhirah. Kakek lah mepadang tang masjid Nabawi. Matur moga Allah mepadang dek kakek dalam dunia dan badan yang akhirat. Sampai Kanjeng Nabi sedebus neka. Wallahi umpama engkau andi anak binek boleh, maka bekal eka binaki oleh Tamim bin Aus Ad-Dari. Maka karena Kanjeng Nabi sudah buka ini, pas beda sahabat orang laki pas matur dek Gusti Kanjeng Nabi, abdine kedua anak binek Kanjeng Nabi. Mumpun pekabin sareng Tamim bin Aus Ad-Dari. Akhirnya pekabin. Berarti mau nyari manton neka nggak neka Pak. Cek nyari saya ganteng, saya soki, pokoklah soleh, ahli ibadah, pun trema. Pun. Tamim bin Aus Ad-Dari kadito apindah dari Madinah ke negara Syam. Neka setelah wafatnya pun Sayyidina Utsman bin Affan. Terus akhirnya Tamim bin Aus Ad-Dari kadito mangkun badan yang Baitul Maqdis, badan yang Palestina. Juga wafat dalam tahun 40 kubur pendem badan yang Bait Jibril kali itu di sana Sayyidina Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tamim bin Aus Ad-Dari kali itu ngeriwatake hadis tak banyak namung belu belas hadis iki kali itu hadis saya ada bagi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Gusti Kanjeng Nabi adabu ad-dinun nasiha. Nika hadis saya riwayatake sareng Tamim bin Aus Ad-Dari. Ad-dinun nasiha. Agama Islam kan itu adalah nasihat. Iki itu ngarepake bagus. Jadi agama kan itu ngarepake bagus deka orang saya nasihatin deka orang lain. Pas sahabat atanya dek Gusti Kanjeng Nabi. Agama kan itu nasihat, ngarepake bagus. Nasihat dek saya Kanjeng Nabi. Debus neka para sahabat neka. Maka Kanjeng Nabi adabu lillahi. Nasihat lillahi bener nasihatin Allah bener Pak. Lillahi artinya nasihat deka orang deka manusia jika itu supaya orang kan itu iman deka Allah juga supaya orang-orang kan itu manusia kan itu tak musyrik deka Allah tak nyekutaki Allah tak menduakan Allah juga artinya jika itu supaya orang kan itu menabi ibadah kan itu supaya ikhlas lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala bener karena manusia bener karena turai poci wal qiyam bi taatihi bencukan nasihat supaya orang kadito ngelaksanaake ketaatan deka Allah Subhanahu wa taala. Juga supaya manusia kadito nyawan deka napa seelarang sareng Allah Subhanahu wa taala supaya nyawan maksiat. Bencukan napa? Peduli. Jadi peduli atau beneser deka orang seampung ngelakuin ketaatan deka Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh, neser orang je ahli ibadah seneng kok. Artinya peduli. Apa saya butuh lagi parengen. Mon rengkes sakuna ad-dinun nasiha agama kanjeng nasihat artinya itu peduli. Kalau sampai kudu peduli deka orang kadeta, deka orang Islam. Peduli. Napa saya butuh lagi parengen. Nabi beda orang butuh deeren paring deeren Nabi beda orang butuh pakaian tadi bisa segini mulai ngobong lagi
menabi beda orang saya klero jalan nasehaten, karena gak peduli deh orang. Nika saya baca ad-dinun nasihat. Nah, bentukan apa? Sop aja manusia kalau sampai cengkat itu peduli deka orang se ampo maksiat deka Allah Subhanahu wa taala. Amosoen, tapi bener mosoen karepe mau beda orang maksiat itu kulen bener. Artinya emosoen deka orang mau ahli maksiat deka neseren, mun bisa nasihat dan cek maksiat. Aku maksiat terus akhir kaki masuk di neraka Allah dengan nekat. Jadi saya mau sowan neka bener orang tapi kelakuan maksiat. Terus boleh wali kitabihi juga nasihat dek kitab Allah, bener nasihat di Al-Qur'an bener. Artinya iki itu nasihat dek orang supaya orang itu iman dek ke Al-Qur'an. Iman dek ke Al-Qur'an juga ngelakonen ngamal lagi dek apa? Saya terang lagi bedeneng dalam Al-Qur'an. Seterusnya boleh wa ta'zimihi ban kudu ta'zim de Al-Qur'an kudu ngagungake de Al-Qur'an. Tak oleh ngremehake Al-Qur'an kudu ta'zim, kudu hormat. Wa ikramihi juga kudu menghormat dekah Al-Qur'an, kudu napa? Hormat tak oleh ngremehake. Maka dari kali itu hukum haram menabi Al-Qur'an kali itu bedeneng sahabat ning bobo sampai pas mancing iki tak oleh. Waktu sabe korsel atau lancak badan yang atas soko tak oleh beda sejajar di soko ini tak oleh waktu sabe yang atas. Bahkan esonataki menabinya nyabe Al-Qur'an kali itu sabe badan yang korsel atau badan yang meja. Juga esonataki apa? Al-qiyam lahu kudu hormat menabi pada Al-Qur'an pada orang yang Al-Qur'an misalnya sunat hormat ini hormatnya sunat. Menunjukkan esonataki nyom karena banyak orang membaca Al-Qur'an esyom karena kayak sunat kan. Mengelakukan itu agencer sareng Allah Subhanahu wa taala. Juga sunat oleh marengan Al-Qur'an kali itu marengan emenyaen supaya om. Nah nika hukumnya juga sunat. Bahkan nika beda cerita nika Pak. Beda cerita dari sebagian ulama, kadita pas lebes ini kan nengalen beda kertas beda yang beban nih beda yang tanah nih kan pas ekor di ulama kan itu kertas nih kan ternyata neng kertas kan itu beda tulisan Bismillah juga beda tulisan ayat-ayat daripada Al-Qur'an tapi pun lagi pakai asal mungkin karena Al-Qur'an nih akhirnya sarang ulama nih kan cium mana nih kan kertasnya beda tulisan Al-Qur'an beda Bismillah nih kan cium pas paringin minyak. Cium pas paring minyak pas sabek badan atas. Supaya tak orang. Maka malam ulama tadi itu pas mempeh ketengal Allah Subhanahu wa taala pas Allah Subhanahu wa taala kali itu adabu. Kama tayyibta ismi fid dunya la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Kakela merom tangnya ma bedetunya. Maka engkau bakal merom nyaman kakeh bedetunya ben bedane akhirat. Maka orang kadito Pak setelah kadito langsung orang kadito ya kak derajat sareng Allah Subhanahu wa taala itu jadi beli. Jadi beli ki masuknya surga Pak. Nah ini kan. Jadi nasihat de orang supaya iman de Al-Qur'an juga takzim dan lain-lain. Setelah saya juga iman wali rasulihi nasihat deka otosna Allah iki kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya bener nasihat de Nabi Muhammad bener artinya supaya orang kadito iman deka Gusti Kanjeng Nabi. Supaya orang kadito benderaki deka ngapa seebet ta Gusti Kanjeng Nabi supaya percaya dengan apa seebet ta Gusti Kanjeng Nabi juga ngelazimin ketaatan dek napa perintah sareng elarang sareng Gusti Kanjeng Nabi. Jadi napa perintah Kanjeng Nabi supaya amal lagi napa larang Kanjeng Nabi supaya jauhen.
Menunjukkan apa? Wa ihya'i sunnatihi juga ngodi-ngodien sunnat Gusti Kanjeng Nabi lan ka. Kudu mekta salat apa? Siwak, mun salat ana siwakan, ka surban ka juga termasuk sunnat Gusti Kanjeng Nabi ka. Wa takhalluq bi akhlaqihi juga supaya orang kali itu apa? Berakhlak kati akhlak Gusti Kanjeng Nabi. Wa ta'addub bi adabihi juga beradab kelaban adab Gusti Kanjeng Nabi. Seterusnya kita itu apa? Cinta dek ka keluarga Gusti Kanjeng Nabi, dek ka bine-bine Kanjeng Nabi, dek ka anak putu Kanjeng Nabi juga para habaib itu cinta. Wa ashabihi dan pula cinta dek ka para sahabat Gusti Kanjeng Nabi. Itu cinta dek ka para sahabat tak oleh menghina sahabat Gusti Kanjeng Nabi kadito. Seterusnya wali a'immatil muslimin juga nasihat dekat a'immatil muslimin. A'immatil muslimin kadito beda arti dua. Pertama kadito pemerintah. Artinya apa? Nasihat dekat a'immatil muslimin dekat pemerintah. Artinya kadito apa? Nolongin dekat pemerintah dekat perkara sehat. Nabi pemerintahan di program sebenar sesuai syariat bantu. Tolong. Terus juga napa dekat pemerintah sebener neka elakone wa ilamihim bima wafalu anhu dan boleh menabi pada pemerintah salah neka kudu ngengaki ngengaki tak oleh dari salah tak sesuai syariat kudu neka saya kocak nasihat dekat pemerintahnya. Bencukan wajibnya kalau sampai jenengan hakikatnya apa? Doa bisolah lahum. Juga nasihat dekat apa? Kalau sampai jenengan sobaja kalau sampai jenengan doa akid dekat para pemerintah. Sobaja jadi pemerintah saya. Bencukan kudu norot dekat napa saya perintahki pemerintah. Mun soro pemerintah mereka kudu norot. Tapi saya bener maksiat, saya kudu nurut nih kan. Tapi memperintah maksiat, membeda aturan pemerintah soro azina atau main judi tak oleh nurut. Atau atali makhlukin fi maksiatil khaliq. Nah, mereka beda cerita nih. Beda cerita Abdullah bin Hudzafah As-Suhami. Mereka pernah eotos sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW esoro mimpin pasukan perang. Pakuan mimpin pasukan perang. Itu dia di raja pasukan perang, pemimpin pasukan perang. Pun akhirnya perintah sareng Kanjeng Nabi mimpin perang di setung daerah. Nah, maka Kanjeng Nabi perintah dekat syariah dekat pasukan perang kakek kudu nurut ya. Kudu norot dan apa saya perintahki Abdullah bin Hudzafar ya karena artinya pemimpin kakek. Ben kakek kudu taat, kudu ngedingaki deka ocaan ben kudu taat deka pemimpin kakek ya. Empon mangkat wong perang. Ternyata dalam perjalanan kak itu para pasukan perang ini kan melisaki deka kepala nih kan. Deka Abdullah bin Hudzafar nih melisaki. Akhirnya Abdullah bin Hudzafar ini agaja pas perintah ada pasukan perang nih nyari kaju segering. Pak kok nyari kaju norot anak buah nyari kaju segering pas mereka obor kaju nih kan barang obor soro ayo lebu soro budak apa isa odi nih kan maka tak poron kan pasukan perang kan tak poron nolak terus marane kan ngocak Abdullah bin Hudzafar kan pemimpin kan lho Kanjeng Nabi kan nyoro dek kakek suruh norot dek engko suruh patuh dek engko karena engko ya pemimpin kakek dan Kanjeng Nabi ada bu man atau amiri faqat atau ani siapa orang saya norot dek kang dek katang pemimpin saya perintah kok maka kakek taat dek sengko maka pasukan perang kali itu aja Bapak
ma amanna billah wa taba'na rasul illa linan jua minan nar. Engkau ria iman de Allah dan ittiba norod de Rasulullah ya. Arya engkau ria terus selamat dari neraka. Terus selamat dari api neraka. Ada buah kisah kan. Maka akhirnya sadar Abdullah bin Hudzaifah kan. Maka terus apa kilo epaten tas. Epaten. Bon terus peleman begitu kabar gak ditode Pak deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka Kanjeng Nabi benderaki deka anak buah deka para pasukan perang deka. Bener ocan kaki aja bener. Tak oleh norot soro masuk de apa aja karena dia termasuk maksiat deka Allah Subhanahu wa taala. Maka Kanjeng Nabi adabu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak oleh norot deka makhluk. Makhluknya secara baik. Pemerintah, kiai, Ustadz Habib Serabi mau esoro mau nyoro dek kemaksiatan tak oleh norot fi maksiatil khaliq karena karita ngelakonen maksiat dek Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus jelek wali aimatil muslimin IRTN mereka pemerintah mereka berarti dua mereka bisa IRTN nasihat dek orang supaya orang kayak gitu, napa? Neremah deka ocaan ulama. Jadi aimatul muslimin kan itu RTN ulama uddin, ulama agama. Jadi artinya nasihat-nasihat ulama kan itu kudu teremah, kudu laksana aki. Ben kudu norot panjenengan ndak hukum-hukum saya kebe ulama kan itu. Tapi asalkan ulama sehat, ulama bener nih kan. Mun tak bener tak usah norot, Pak. Wa nasru manakibihim bencukan soro nyebaraki manakib sejarahnya ulama kan itu. Makanya Nabi neng hol habaib hol kiai kan apa sebut manakib supaya etero. Kelakuan ulama saya bagus kan itu. Wa isa nudzanni bihim bencukan nasihat manusia supaya napa? Supaya bagus sangkah deka ulama. Supaya bagus sangka deka ulama. Bencukan kudu ta'zim, kudu ngagungake deka ulama. Maka deka itu Sahal bin Abdullah kali itu ada orang kali itu manusia kali itu tak buambu cak orang bagus, pakun cak orang bagus selama manusia kali itu gelem ngagungake pemerintah, gelem ngagungake ulama. Nah, ketika mon beda manusia orang yang kadi ngegungaki deka pemerintah saya bener juga ulama saya hakiki maka asrahallahu dunyahu wa ukhrahu maka Allah bakal megusen deka urusan dunyana juga urusan akhiratnya orang kadi to saya ngegungaki deka ulama sareng ngegungaki deka pemerintahan kadi to. Tapi wa idza istakhafu bihadaini tapi manusia kali itu ngeremeaki deka ulama, ngeremeaki deka pemerintah. Apa pemerintah apa ya? Tak noro deka pemerintah ngeremeaki. Afsadallah dunyahum wa ukhrahum. Maka Allah bakal ngerosak deka urusan dunia. Tak kira nyaman dunia, urusan dunia orang deka. Wa ukhrahum juga urusan akhirat tak selamat. Maka deka itu, neka nasihat dek kalau sampai cengen supaya kalau sampai cengen gak itu selalu takzim ngegungaki hormat deka ulama juga deka pemerintah. Sebagian ulama ada tapi saya karena gak itu bener ulama se palsu segala cuman berpakaian nggak ulama tapi kelakona tak aja ulama tak pakaian ulama ngaku andi ilmu dakwah dek laut dek barat dek timur tapi wa akalat dunia bidin tapi nyari dunia lah benernya kasih karpakirnya kan mereka bahaya menabi pada ulama saya jadi ulama bidato buka pengajian buka pondok buka madrasah tapi cocoknya nyari dunia kebengakan kebe poya-poya mereka bahaya. Habib Abdullah bin Ali Haddad kata itu teman ajabuh min akbaril kabair
al-batinah wa dhahirah antal tamisa min ashabika ad-dunya wa hum yaltamisuna minkal akhirah. Termasuk dosa seraja. Termasuk dosa seraja al-batinah wa dhahirah, secara batin, dhahiran wa batinan. Menabi pada ulama kak dito muruk deka santrina muka madrasah muka pondok tojuna nyare PC nyare amplop nyare sango mereka termasuk dosa raja. Sedangkan orang saya ngaji orang saya muljaki deka kiai kak dito orang kak dito nyare akhirat nyare kencere dan mereka termasuk ngelakuin dosa seraja. Menabi pada ustadz kiai abidatu nguruk pengajian tapi saya sare pese bener nyari ganjaran bener nyari akhirat mereka termasuk ngelakuin dosa seraja. Bon seterusnya wa ammatihim juga ya bagi Nabi seterusnya wa ammatihim ya jira nasihat da orang umum da orang awam artinya saya karbaki neka orang awam neka bener ulama bener pemerintah bener ulama bener pemerintah. Nah, artinya nasihat da orang umum kadi tau apa nuduaki da orang umum da orang awam kadi tau ngapa saya kanggo urusan agama nah juga urusan dunia nah. Jadi nasihat nambah kiai ustaz kudu nasihat da orang umum laku sih bener dek ya saya halal ya urusan agama sholat dek ya wudhu dek ya bener laku ya bener dan itu lah nih kan nuduaki ngapa saya bagus kangkui orang awam kangkui orang umum kan itu urusan dunia juga urusan agama menunjukkan kau tuh nolongin deka orang awam kan itu deka urusan sepenting urusan agama urusan kehidupan urusan sebarang bang saya penting menunjukkan nasihat kau tuh napa wasitru auratihim kau tuh nutup deka aurat mana pada orang saya tak nutup aurat pakainya muka aurat atau anto celanaan pande lah ini kan itu tutup aku sarung ya meta muka aurat tuh muka aurat lah kudu ngane ka oh udah tandik pesa semele sarung kudu parengan sarung nih kan makanya ad-dinu nasiha iki itu apa peduli bon bajukan apa wajal bul manafi ilaihim kudu marengin kemanfaatan deka orang awam kadinto kemarin kemanfaatan wakaful adza anhum kudu nyege dak napa saya bahaya akidah ka orang awam kudu nyege jadi beda pakone tengah jalan ya kan bahaya akidah orang umum mereka buang napa bae pun saya bahaya aki mene nika contoh saya gampang nika kenapa bae saya bahaya aki pun misal beda maleng saya berkedok aja pakaian orang saya hati-hati lah ya aja PHP aja maling saya guna ini kan termasuk kaful adza menunjukkan wa ta'limuhum ma jahiluhu min amri dinihim menunjukkan kodun apa mulang ngajaren muruk deka orang awam saya butuh orang awam saya tak tahu cara sholat buruk cara wudu cara sholat nah ngane kan muruk ndak ka perkara agama setae kaonengen ben kudu napa amar ma'ruf nahi mungkar bencukeun kudu napa kalau sampai jenengan sarana napa perintahake nasihat kudu cinta deka orang awam kan itu hajat cinta kalau sampai cinta deka abak kula tibi deka kebagusan. Nah, menabi orang awam kan itu oleh rezeki raja sampai kudu seneng. Aja sampai seneng oleh pasar rezeki raja. Nah, mereka serba kebagusan. Juga wa karahatuhu lahum ma yukrihu li nafsih minal makruhat. Menunjukkan kudu nasihat supaya orang kan itu benci deka orang awam kan itu hajat napas kebenci aban. Mun aban tibi dia tak seneng andik musibah. Nah maka mun orang awam kena musibah aku tuh tak seneng juga. Nah neka. Nah jadi nasihat neka lakar parlo aki sampai ada buaki
ad-dinun nasihah kadito termasuk nasihat kadito termasuk imaduddin, termasuk cagi ke agama. Penting nasihatnya kan. Apa ya nasihatnya kaki beda cara-cara nah. Kata ada buaki carana nasihat kadito sopaja etremah iki kadito nasihat kadito kudu birifkin, kudu kelaban alos. Tak oleh kasar, kudu kelaban alos. Karena dari kadito para ulama salaf kadito menabi nasihaten deka orang kadito nasihat kelaban sirri. Nah, mereka kan dekar pengajian. Artinya mereka nasihatnya tak sirri tepak apolong saya pas mau nasihat kakek sudah iya. Lah mereka nyaman bener nasihat sirri nih kan. Lah mereka sauku bener nasihat nggak mereka. Mon ulama salaf bukan. Lebih tepat beda kompolan, tepat kompol pak polong bicara kancana, ya Allah, kok berdeparlon, buat duaan nasihat, nggak cek iya, dengan neka, nah neka saya kocak nasihat neka, makanya jawaban Imam Syafi'i, mon beda orang nasihatin orang, kadito kelaban sirri, kelaban rahasia, buat duaan, tak benyaan orang, maka orang kadito aku nasihat, aku nasihat. Tapi yang bodoh orang nasihatin orang secara jelas-jelas tanpa binaan orang, maka orang tadi itu tak kocak nasihat nih kan. Justru nih kan kocak napa? Mengejek nih kan, menghina nih kan. Nyacat nih kan. Sana kan. Beda cerita nih kan. Beda setung orang tadi itu nasihatin raja. Wabun keras nasihatnya kada rajanya. Akhirnya rajanya berontak. Akhirnya ngocak sini ke rajanya, hei, khairun minka wa azaman huwa syarrun minni. Orang selebih bagus bi kakek ya. Toman nasihatin orang selebih coba dari sengkok. Siapun rajanya ngocak sini kan. Izin Nabi Musa bin Nabi Harun. Nabi Musa bin Nabi Harun dia jelas lebih bagus daripada kakek. Lah ajian nasihatin orang selebih coba dari sengkok. Serah Fir'aun Pak, Fir'aun. Kan lebih coba daripada raja kan itu. Lah neka ajian Allah aja ngocak dekat Nabi Harun bin Nabi Musa aja. Nabi Musa nasihatin ya Fir'aun aja, tapi fakula lahu qaulan layyina. Tapi kaki ngocak dek Fir'aun ya kelebihan ngocak saya alos, saya lembut, cek sar kasar. Lah ini kan, makanya tak oleh nasihat kali itu kelebihan keras enggak, tak oleh. Juga pernah namanya Hasan bin Husain, Hasan al Husain ya, Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain, kompoya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka toman tepak awudu neng masjid jadi masjid kan. Lah ini kan ngetengal beda orang tua, wudu salah tak bener wudu nih kan. Lah neka tak kocak kakek wudu salah tentak seneka. Ngakui taktik cara, akhirnya ngocak deh ndak teretan neka. Sayyidina Hasan ngocak dek Sayyidina Husain. Ayo, ngebicara dek ya sekarang orang kita tak tersinggung. Akhirnya ngocak seneka. Pak, orang tua nih kayak yolok. Pak, kata Pak, ini apa? Kula bi alik kula ni ka wudu Pak. Teh ngalen Pak. Saya ra wudu saya bener mugu sampean. Kemas saya fokus wudu. Apa pada wudu? Sayyidina Hasan wudu, Sayyidina Husain wudu. Pada wudu. Akhirnya tanya akhirnya apa Pak? Aduh, kami akilan. Punten mau sampean ada orang dua masih berdua nih ka wudu saya bener. Saya salah nih ka kula. Saya salah kula. Sampean di kakaknya kepada bener nih kula sesalah lah nggak neka nasihat neka nggak neka alos tak kudu ngamuk seneka Masya Allah luar biasa juga jawaban debu Gusti Kanjeng Nabi nasihat kangkui orang saya jual beli nasihat kangkui orang saya jual beli jadi wajib kangkui orang saya jual barang kali itu menjelaskan yang muka deka aib pecacat barang saya jualnya kan deka
dikasih meleh. Nika bentuk nasihat nika nyaman nika termasuk nasihat. Jadi menabi pada orang nyamaraki deka cacat bareng kali itu, maka orang kali itu termasuk zolim, termasuk nipu. Termasuk nipu. Sedangkan nipu, dolim, kali itu hukumnya haram dalam jual beli juga kelakuan perbuatan selain. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali itu toman lebet pas ketemu orang ajualan deeren. Pas Kanjeng Nabi nika gawok sini. Pas akhirnya Kanjeng Nabi nika nengalen dek orang saya ajualan nika beda becan sini, beda aing anu nika jajan saya jual nika. Maka Kanjeng Nabi ada budak orang saya jual nika. Mahada ya sahibatuan apa ya? Nek beda beca ya. Maka orang saya jual kata itu jawab anu nika Kanjeng Nabi. Daerah nika keneng kaujenan. Maka beda becana. Maka Kanjeng Nabi adabu dah. Meta anu kakek meta itu duaki bahwasanya dia beca keneng ojen dek orang saya melejang. Mondek ya termasuk nipu ya kerja, termasuk jual barang saya cacat. Sedangkan orang saya nipu dia artinya benetang golongan, benetang umat ya. Maka dekat itu Pak. Toreh hadis kata malaki kalau sampai jenengan sebagai umat Islam jadi kudu peduli deka sesama orang Islam kan itu. Jadi itu nasihat supaya orang iman deka Allah, supaya iman deka Gusti Kanjeng Nabi, supaya iman deka Al-Qur'an, nasihat supaya kikhilan ya Pak. Maka dekat itu moga kalau sampai jenengan bisa melaksanakan apa saya ada buat Kanjeng Nabi dengan hadis kali itu. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.